Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada Realitas Channel episode yang ke-15. Ya. Kita bicarakan tentang Yesus tidak berdosa. Tapi kenapa dihukum mati? Ini menjadi pertanyaan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Bahkan Yesus tidak bersalah. Tapi kenapa dihukum mati? Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab menjelaskan di dalam 2 Korintus 5:21, di sana dikatakan, Dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jelas Alkitab mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi Dia mati karena dosa kita. Lebih jelas lagi dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 yang dikatakan, Ibrani pasal 4 ayat 15, di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar kita, Yesus adalah imam besar. Ya. Banyak sekarang manusia di dunia yang mengaku-ngaku imam besar. Padahal imam besar yang sebenarnya adalah Yesus adalah imam besar. Dia turut merasakan kelemahan kita, penderitaan kita. Ya. Bahkan Dia dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Ia tidak berbuat dosa. Ya. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Ada 4 saksi. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah, yaitu Yudas Iskariot yang menjual Yesus 30 keping perak. Dia sendiri menyesal dan dia mengatakan bahwa Yesus tidak berbuat dosa, Yesus tidak bersalah. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 27 ayat 4 dan 5, kita lihat di situ. Ya. Matius pasal 27 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, ya. Mulai dari ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia, Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah ini. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dan dari situ dan menggantung diri. Jadi Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus dengan 30 keping perak, pada waktu Yesus dihukum mati, dia menyesal. Dia hanya menyesal, tapi tidak berdosa. Lain halnya dengan Petrus. Petrus mengingkari Yesus 3 kali, tapi Simon Petrus bertobat. Ya. Jadi Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bertobat. Kalau Yudas, dia jual Yesus, mengkhianati Yesus, dia menyesal, tapi tidak bertobat, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Kemudian saksi yang kedua, yang berikutnya, yaitu istri daripada Pilatus sendiri. Istri Pilatus sendiri mengatakan bahwa Yesus orang benar.
Di dalam Matius 27 ayat ke-19 sana jelas dikatakan di sana. Ya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi waktu Yesus dihakimi, istri Pilatus mendapat mimpi bahwa Yesus adalah orang benar. Ya. Yang ketiga, saksi yang ketiga, yaitu kepala pasukan prajurit Romawi. Dia mengatakan di dalam Matius 27 ayat 54, di sana dikatakan, ya, Yesus dialah anak Allah. Itu jelas di dalam Matius 27 ayat yang ke-54. Waktu Yesus mati, kemudian di situ dia menyesal. Dia mengatakan, kepala pasukan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan lebih tegas lagi, Pilatus sendiri yang menghakimi Yesus. Pilatus sendiri yang menghakimi Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Itu kita bisa baca dalam Yohanes pasal 19, ya, Yohanes pasal 19 ayat 4 sampai 6. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Jadi Pilatus menghakimi Yesus. Aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Jelas. Alkitab jelas mengatakan Yesus tidak berdosa. Dan ada saksinya. Ada 4, maka 5 antara Pilatus. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa Yesus dihukum mati? Ini yang perlu kita jawab. Alkitab menjawab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca jawabannya kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, yaitu dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dia menebus dosa-dosa kita. Ia melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi Yesus disalibkan, mati di kayu salib itu adalah kehendak Allah. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah. Ya. Berikutnya kita lihat, kenapa Yesus dihukum mati. Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga, kata Yesus, bukan untuk melakukan kehendakku, bukan kehendak Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Umat Tuhan yang diberikan kepadanya, jangan ada yang hilang, termasuk murid-muridnya. Supaya tidak ada yang hilang, tidak ada yang binasa. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus, yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Allah ialah supaya Yesus turun ke dalam dunia,
supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ini. Tapi bagi yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus akan bangkitkan dia pada kedatangannya. Pada kali yang kedua, aspek pertama yaitu membangkitkan orang-orang dari kematian dalam Kristus, kemudian diselamatkan. Itulah kehendak Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak ingin supaya satu orang pun binasa. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sampai sekarang ini Yesus belum datang. Itu bukan Tuhan, bukan ia lalai. Tapi ia sabar memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk diselamatkan, yaitu bagi mereka yang bertobat. Kalau mereka yang tidak bertobat, ya binasa. Saya sudah sampaikan di episode yang lalu, kunci untuk masuk surga diselamatkan adalah bertobat. Bertobat dan berbalik dari cara hidup yang lama, dari hidup yang baru, dari kuasa kegelapan kepada terang, daripada kuasa iblis kepada kuasa Allah. Bertobat artinya, saya jelaskan lalu, bertobat tangan nggak boleh pukul orang, kaki nggak boleh sepak orang, mata tidak boleh nonton film porno, telinga nggak boleh dengar gosip, kata-kata kotor tidak bertobat mulutnya, tidak ada kata-kata kotor, itu bertobat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus mati di kayu salib, yang mati dihukum mati karena itu kehendak Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain daripada kehendak Allah, yaitu kenapa Yesus mati? Padahal dihukum mati, tapi ya Yesus tidak berdosa tapi dihukum mati, tidak bersalah tapi dihukum mati oleh manusia. Yaitu karena kedengkian. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu benci sama Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, dikatakan Yesus menyembuhkan yang kuasa Beelzebul. Yesus menghampiri wanita Samaria yang berdosa itu, dan dia diselamatkan. Yesus katakan Yesus berkumpul dengan wanita yang berdosa. Yesus makan bersama dengan Matius pengucup yang berdosa itu. Mereka mengatakan bahwa Yesus berkumpul dengan orang berdosa. Ya. Jadi Yesus dihukum mati karena kedengkian, kebencian daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Hal itu kita bisa melihat di dalam Matius 27 ayat 18 yang jelas katakan. Ketika Pilatus sedang ayat dari ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dari waktu itu ada dua Yesus itu, ada Yesus Barabas yaitu penjahat, ada Yesus Kristus dari Nazaret. Makanya ada yang memahami yang di luar sana bahwa Yesus sebenarnya bukan disalib, tapi Yesus diangkat ke surga dari selamat. Padahal yang dimaksud sini adalah yang di Yesus Barabas ini itu yang orang kejahat, yang jahat. Dia dibebaskan, tapi Yesus Kristus yang tidak berdosa ini yang dihukum mati. Dan itu karena dengki, iri dengki daripada orang Farisi dan ahli Taurat.
Ya. Yang kedua yaitu kenapa Yesus dihukum mati? Karena di Alkitab mengatakan ada tulisan, inilah raja orang Yahudi. Itu yang menjadikan mereka tidak tenang waktu itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, tapi dihukum mati? Yaitu karena kehendak Allah dan juga pada kebencian, kedengkian. Ada tulisan, inilah raja orang Yahudi. Mereka tidak senang tulisan itu. Nah, apa mari kita masuk ke dalam Yesus mati di kayu salib. Ya. Di dalam Markus 15 ayat 25, kalau kita lihat di sana, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, raja orang Yahudi, yang tadi saya katakan itu. Jadi Yesus disalibkan itu dari jam 9 itu Yesus menderita. Di dalam Matius, jadi Yesus tergantung di kayu salib itu 6 jam. Kalau kita melihat dari Matius 27 ayat 45 itu jam 12. Mulai di situ kita lihat. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu sekalian, Yesus menderita luar biasa. Dia tergantung di kayu salib antara langit dan bumi selama 6 jam. Memang sengaja supaya Yesus menderita, mati pelan-pelan. Bahkan diberikan cuka asam supaya Yesus mati rasa, supaya waktu dia mati pelan-pelan. Tapi justru Yesus tidak mau minum cuka asam itu, supaya dia melaksanakan kehendak Allah. Itu cawan yang dia minum, harus dia minum. Maka dia tidak mau minum cuka asam yang diberikan kepada dia pada waktu disalib itu. Nah di situ Yesus katakan, bersuara nyaring, dengan suara nyaring katakan, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu ingat baik-baik. Yesus menderita di kayu salib selama 6 jam itu. Yaitu 3 jam pertama, yaitu Yesus mengalami dianiaya oleh manusia. Yaitu selama 3 jam, dianiaya, diejek, dicaci, diolok-olok. Selama 3 jam. Dan 3 jam berikutnya, yaitu ditinggalkan oleh Allah. Maka Yesus menyatakan, Eli Eli lama sabachthani, artinya, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapak Ibu sekalian, Yesus sebagai manusia pada waktu dia disalibkan, ini kata-kata ini orang salah persepsi. Karena kalau mengatakan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, kenapa dia panggil Allahku, Allahku, Allah yang mana lagi? Nah ini perlu dengar baik-baik ini. Saudara, arti kata ini, Eli Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan Yesus sebagai manusia waktu itu? Supaya rencana manusia itu, yaitu mengambil alih dosa manusia. Waktu dia menderita, maka seandainya Yesus tidak meninggalkan dia di kayu, maka dia tidak mengenal firman Tuhan, yaitu
mengambil alih dosa manusia. Jadi Yesus meninggalkan, Allah meninggalkan dia supaya ia mengambil alih dosa manusia, ditanggung oleh Yesus, menderita, mati di kayu salib. Itu. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kematian Yesus di kayu salib sangat tragis. Dan itu adalah rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Yaitu rencana Allah, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, lahir di kandang yang hina, kemudian dalam pelayanannya, dalam karya penyelamatannya, lahir, menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit naik ke surga, dan dia akan datang segera untuk menjemput saudara dan saya. Itulah Bapak Ibu sekalian, biar firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Jadi salib itu bukan jin kafir di situ. Tapi karena Yesus, karena kasih Allah, dia rela disalibkan. Mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Begitu kita bersyukur kepada Yesus. Biar firman Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita, bagi umat yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.